Bisa nggak Allah itu menolong Nabi Musa di awal-awal dakwah beliau? Bisa. Tapi ternyata Allah ingin lebih menguji lagi kesabaran Nabi Musa. Pertolongan Allah datang ketika Musa terjepit. Ketika beliau sudah terjepit, di depan ada sungai Nil, di belakang ada Fir'aun. Maka disitulah Allah berikan pertolongan. Seperti apa? Dibukukan tongkat beliau, terbukalah jalan dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, hikmahnya untuk kita sebetulnya, kalau kita misalkan mendapatkan ujian, termasuk saya tentunya, ujian bertubi-tubi, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kok dirasa belum tampak pertolongan, kok dirasa belum tampak solusi, jangan apa? Jangan kecewa, jangan khawatir. Sebagaimana para nabi mendapatkan pertolongan itu di masa-masa injury time, di kondisi-kondisi yang betul-betul terdesak, begitu pula yang insya Allah akan kita alami. Kita betul-betul butuh pertolongan Allah dalam kondisi yang betul-betul terdesak. Insya Allah ketika itulah Allah memberikan solusi, jalan keluar. Intinya tidak perlu berputus asa, tidak perlu kecewa, tidak perlu berburuk sangka terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebetulnya yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Mereka bersabar dan yakin, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Allah itu punya banyak cara sebetulnya untuk menghibur dan menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kan tadi di awal, di antara cara yang Allah berikan untuk menghibur Nabi itu kan Allah menceritakan kisah-kisah umat terdahulu bahwa mereka juga didustakan oleh kaumnya. Tapi selain itu juga ada banyak cara-cara yang diberikan oleh Allah untuk menghibur, menenangkan hati Nabi ketika beliau sedih didustakan oleh kaumnya. Di antaranya Bapak Ibu, selain yang pertama tadi di awal, di antaranya cara Allah menghibur Nabi itu ketika beliau sedih, didustakan, dibuli oleh kaumnya, Allah meminta Rasulullah itu untuk banyak-banyak bertasbih dan melaksanakan sholat. Ini cara yang lain. Jadi ketika Nabi sedih, diolok-olok, dibuli oleh kaumnya, salah satu cara Allah untuk menghibur Nabi, menenangkan hati Nabi adalah memerintahkan Rasulullah untuk banyak-banyak bertasbih subhanallah, memuji Allah dan melaksanakan sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 97-98, Allah berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Kata Allah, kami Muhammad sungguh mengetahui bahwa dadamu terasa sesak dan sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, disebabkan bulian, hinaan yang mereka lontarkan. Jadi ternyata Bapak Ibu, Nabi itu secara biologis, fisik dan psikis persis dengan kita. Kita bahagia, Nabi juga pernah bahagia. Kita sedih, Nabi juga kadang-kala sedih. Nabi sedih bahkan ketika beliau diolok-olok oleh kaumnya. Tetapi apa firman Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Perbanyaklah tasbih kata Allah dan memuji Allah, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud, yaitu
salat. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedih ternyata diminta oleh Allah untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah termasuk juga salat. Dan ini bisa kita lakukan sebetulnya. Kalau kita mungkin banyak masalah, banyak kendala, biar kendala kita dapat terkendali katanya itu. Jadi kendala bisa terkendali. Apa caranya? Banyak-banyak bertasbih, memuji Allah dan laksanakan salat dalam arti membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala biar kendalanya terkendali. Ya, itu kan keren itu bahasanya. Kendalanya terkendali. Itu. Kemudian yang berikutnya, cara yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, agar Nabi itu bisa bangkit lagi, tidak sedih, tenang hatinya ketika beliau didustakan. Allah itu meyakinkan Nabi Muhammad bahwa Rasulullah itu sebetulnya tidak didustakan oleh kaumnya, tidak dibenci oleh kaumnya, tetapi orang kafir itu hanya membenci ajaran yang dibawa Nabi. Jadi Nabi itu kata Allah secara personal tetap orang terhormat di hadapan orang-orang kafir, tetapi orang-orang kafir itu hanya tidak setuju dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, secara personal, secara pribadi Nabi itu masih orang terhormat dalam pandangan orang kafir sekalipun. Bayangkan Bapak Ibu, ada sebagian orang kafir itu yang masih menitipkan hartanya di rumah Rasulullah. Bayangkan loh itu. Kenapa? Karena mereka percaya Muhammad itu apa? Al-Amin, terpercaya, amanah di orang. Gak mungkin dia akan nilap harta saya. Bayangkan loh itu. Tetapi ketika Nabi menyampaikan ajaran Islam, mereka tolak. Kenapa? Karena ajaran yang dibawa Nabi dianggap bertentangan dengan tradisi mereka dan dianggap bertentangan dengan bisnis mereka. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Contoh sering disampaikan ini contoh ya. Ajaran Islam yang dibawa Nabi itu melarang perjudian. Sedangkan orang Mekah kerjanya adalah apa? Judi. Ini Muhammad ini, kalau Islam yang dibawa Muhammad ini jaya, kita agak akan punya kerjaan lagi ya tanya. Tuh contoh lagi, Islam melarang khamr. Orang Mekah produsen khamr. Muhammad ini katanya, Islam ini kalau bangkit, kalau berjaya, mereka akan menutup pabrik-pabrik khamr kita. Harus kita tentang ini Muhammad ini dakwahnya. Bisa dibawa ya Bapak ya. Contoh lagi, Nabi Muhammad atau Rasulullah, Islam yang dibawa Nabi melarang apa? Rentenir. Tahu rentenir Bapak Ibu? Sedangkan orang Mekah kerjanya apa? Rentenir. Membuduk PC kata orang Madura itu. Membuduk PC gitu. Minjam 100 balik 150, itu kerjaannya orang Mekah itu. Nah, mereka berkata, ini Muhammad ini kalau Islamnya jalan, kita bisnis rentenir kita akan gulung karpet katanya. Jadi macam-macam lah.
Jadi sebetulnya ternyata yang ditolak oleh orang-orang kafir itu bukan Nabi Muhammad secara personal, tetapi adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-33. Allah berfirman, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillah yajhadun. Kata Allah, sesungguhnya kami Muhammad mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu membuat kamu sedih. Bersabarlah Muhammad, kata Allah, karena sebetulnya mereka tidak mendustakan kamu, tetapi mereka hanya mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya bersih nama Nabi itu sebetulnya masih terhormat, terpelihara, tapi karena dakwah beliau, Islam yang beliau bawa dianggap bertentangan dengan tradisi mereka, dianggap akan mengancam bisnis-bisnis mereka, sehingga dakwah beliau ditolak. Jadi pada dasarnya Nabi dakwanya ditolak karena urusan perut pada akhirnya itu. Urusan perut gitu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang berikutnya, cara Allah juga untuk menenangkan dan menghibur hati Nabi adalah yang berikutnya. Allah meyakinkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang kafir itu tidak akan bisa memadamkan cahaya Allah, tidak akan bisa memadamkan agama Islam. Jadi diyakinkan tuh Rasulullah, tenang aja, kira-kira kalau bahasa kita seorang inilah, tenang aja Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Islam yang kamu bawa itu pasti akan jaya, sekalipun saat ini kamu didustakan oleh kaummu, tetapi pelan tapi pasti Islam yang dibawa itu pasti akan jaya. Sekalipun orang-orang kafir, kata Allah, berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, yaitu agama Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, dalam banyak ayat sebetulnya. Salah satunya di Quran surah At-Taubah ayat ke-32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Kata Allah, mereka orang-orang kafir hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka. Jadi biasa itu Bapak Ibu. Jadi dan saat ini masih terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan media-media mereka kalau sekarang gitu ya. Dengan media-medianya, media mainstream katanya. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Tetapi berita baiknya, kan tadi berita buruknya gitu ya. Berita buruknya orang-orang kafir itu berusaha memadamkan cahaya Allah Islam. Tapi berita baiknya adalah, kata Allah, Allah menolak mereka. Justru Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya, agamanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai Islam bangkit, Islam jaya, dan seterusnya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata Allah memberikan jaminan kepada Nabi bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu akan jalan, akan lanjut, akan jaya. Dengan begitu hati Nabi akan menjadi tenang,
lego apa namanya itu, insyirah gitu ya, insyirah, bahagia, senang. Kenapa? Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat ayatnya itu surah At-Taubah 32 lanjutannya tadi itu, Allah melanjutkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, al-ayat. Jadi Allah mengutus utusannya untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk memenangkan agamanya dari agama-agama yang lain, dari isme-isme yang ada. Nah itu kan sekarang tidak hanya agama, isme-isme itu kan banyak gitu, entah sosialisme lah, entah kapitalisme, entah apalagi liberalisme, sekularisme dan seterusnya. Ini kan lawan-lawan Islam sebetulnya ini. Ini kan berseberangan dengan Islam itu ya. Komunisme, sosialisme, kapitalisme, sekularisme, liberalisme, apalagi kira-kira itu. Isme-isme yang lain lah itu. Kata Allah, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah akan memenangkan Islam itu menang dari agama manapun dan isme-isme apapun, dan itu adalah janji Allah ketika Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika Allah berjanji, Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah sedikit yang bisa disampaikan. Intinya Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala selalu menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara, kecuali hanya pasrah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.